penelitian-penelitian yang membantah Arthur Jeffrey itu banyak Bu ya, baik itu berupa jurnal-jurnal terutama. Banyak di situ kritik-kritik atas pandangan Arthur Jeffrey. Nah, tapi di samping itu pula Imam As-Suyuti sendiri itu sama Bu, menulis sebuah kitab yang membahas tentang tadi ada kosakata yang mu'arrab ya. Nama kitabnya itu apa tadi? Al-Muhadzab Fima Waqa'a fil Quran minal Mu'arrab. Cuma kalau Imam As-Suyuti di situ hanya menuliskan 129 kata ya. Nanti bisa dicari kitabnya di situ. Dan apa yang ditulis Imam As-Suyuti itu hampir semuanya ada di bukunya Arthur Jeffrey. Dengan Arthur Jeffrey ada 300, Imam As-Suyuti 129. Nah, yang 129 ini hampir semuanya pun ada di bukunya Arthur Jeffrey sendiri. Sehingga memang kalau kita melihat sebenarnya Imam As-Suyuti sendiri pun ya eh, apa istilahnya? Kalau istilah Imam As-Suyuti namanya mu'arab ya, mu'arab yang telah diarabisasi. Adapun tulisan-tulisan setelah Arthur Jeffrey ini yang mengomentari tentu banyak ya, tentu banyak dalam bentuk jurnal-jurnal. Adapun dalam bentuk buku tersendiri itu saya belum menemukan sih kalau untuk apa kritiknya itu. Tapi dalam bentuk jurnal-jurnal itu banyak ya, sanggahan-sanggahan terhadap pandangan-pandangan Arthur Jeffrey. Karena kan kesimpulan akhir dari Arthur Jeffrey ini ya, hasil penelitiannya itu menyimpulkan ada dua poin penting sebenarnya. Pertama, Al-Quran itu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing. Yang kedua, Al-Quran itu terpengaruh oleh agama Yahudi dan Kristen. Nah, itu dua poin pentingnya. Nah, dua kesimpulan itulah yang dikritik oleh ulama-ulama Muslim tadi. Jadi kalau kita memandang itu sebenarnya mungkin dua hal yang berbeda ya antara kesimpulan akhir Arthur Jeffrey tadi dengan hasil penelitiannya. Kalau kosakata asing di ulama Muslim sendiri menjadi perdebatan gitu. Tapi kesimpulan Arthur Jeffrey bahwasanya Al-Quran itu dipengaruhi oleh agama Yahudi atau tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu mengadopsi dari agama Yahudi dan Kristen, nah itu mungkin yang dikritik oleh tulisan-tulisan dari cendekiawan-cendekiawan Muslim. Ya. Seperti itu. Ya. Gimana, Eh, Pak? ya, mohon maaf. Itu Imam Suyuti ya, juga Ya, mengarang Ma'ruf. Eh, Al-Itqan itu dari Imam Suyuti juga ya. iya betul. Juga. Ya berarti kan artinya Imam Arthur Jeffrey yang apa namanya mengambil referensi dari Imam Suyuti bukan sebaliknya begitu kan? Iya, Dan ditemukanlah kata-kata asing di situ dan malah lebih banyak gitu ditemukannya malah 300 lebih kalau Suyuti cuma 129. Eh apa namanya ada nggak bisa nggak dikasih satu contoh gitu satu contoh dari Arthur Jeffrey dari kata-kata yang asing menurut Arthur Jeffrey lalu dibantah oleh Muslim yang datang di kemudian bahwa bahasa itu terbukti yang katanya Arthur Jeffrey itu tuh bahasa asing ternyata memang bahasa itu udah diserap sebelumnya sebelum Al-Quran diturunkan udah diserap oleh udah menjadi bahasa serapan bahasa Arab gitu sehingga Allah menggunakan kata itu di dalam Al-Quran. ya. Jadi kalau kalau kita harus memberikan satu contoh kata, mungkin nanti bisa dilihat aja Bu ya di penelitian-penelitian atau bisa kita cari. Tapi yang jelas kesimpulannya itu tadi Bu, ya, bahwa kembali lagi ke persepsi masing-masing pada akhirnya. Apakah kita menganggap bahwasanya semua kata itu telah diarabisasi ya, atau memang masih kita anggap sebagai bahasa asing gitu. Itu kembali ke persepsi masing-masing barangkali ya. Kalau tulisan-tulisannya nanti bisa dibantu cari, weh. Saya juga belum belum Baik, baik, terima kasih. Terima kasih. ya. Silakan teman-teman yang lain barangkali ada yang punya pandangan lebih
detail Saya mungkin positif. masuk mana? Ya, Ini bukan nanya, mungkin lebih ke memastikan ya. Ada ya, pertama terkait pandangan-pandangan para ulama Muslim, cendekiawan Muslim terkait kata serapan itu atau kata asing di dalam Al-Quran. Itu kan sudah dipaparkan tadi perbedaannya itu. Kemudian apakah bisa dipastikan, apakah bisa dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu berusaha menengahi. Jadi antara dua kubu ini yang menganggap ada kata asing, kemudian ada yang kubu yang menganggap tidak ada kata asing selain Arab di dalam Al-Quran, kemudian berusaha ditengahi oleh Imam Syafi'i bahwa ada kata asing yang memang sudah di Arabisasi gitu. Karena kan melihat di beberapa tokoh yang sudah dipaparkan tadi itu kan kebanyakan dari tabiin, memang ya, dari tabiin kayak Ikrimah, ada sahabat Ibnu Abbas, Abu Ubaidah gitu, kemudian Mujahid dan lain sebagainya itu. Nah, apakah bisa dikatakan seperti itu? Jadi mungkin ini juga berhubungan dengan pertanyaannya Ibu Farida tadi, apakah ya dalam sederhananya itu umat Muslim itu apakah terpaksa meyakini bahwa kata ini sudah diarabisasi karena sudah terlanjur dipakai Al-Quran, atau memang sebelum Al-Quran itu turun, kata itu memang sudah dipakai di Arabisasi, di Arab gitu, memang sudah diarabisasi gitu. Mungkin singkatnya mungkin pertanyaannya seperti itu dari Bu Farida tadi. Kemudian yang kedua, terkait teori dari Arthur Jeffrey, ya mau gak mau kita memang harus berterima kasih ya karena sudah memaparkan data-data seperti itu dari Arthur Jeffrey. Kemudian yang kita kritisi itu kan keyakinan Arthur Jeffrey bahwa Nabi Muhammad itu mengambil kata itu dari agama lain atau belajar dari agama lain gitu. Bukankah yang kita kritisi itu di situ saja? Artinya kita kalau masih bisa masih dipaksa, sumpah masih dipaksa untuk meyakini bahwa ada kata asing di dalam Al-Quran, ya kita bisa-bisa aja untuk mempercayai itu gitu. Yang penting kita tidak meyakini bahwa kata itu Nabi Muhammad belajar dari agama lain, dari tokoh agama lain. Apakah bisa seperti itu? Diyakini seperti itu. Kemudian yang ketiga mungkin ini ke uh, Buya sendiri, Buya Razi. Apakah bisa kitab Lisanul Arab itu bisa dijadikan uh, apa namanya ya, perbandingan gitu, Buya, untuk menjawab pertanyaan tadi dari Bu Faridah ini, yang secara sederhana itu apakah kata itu sebelum Al-Quran diturunkan itu memang sudah diarabisasi duluan, atau umat Islam terpaksa harus meyakini karena kata itu sudah terlanjur masuk di dalam Al-Quran, seperti itu ya. Mungkin itu aja Mas Lukman. Ya. baik. Terima kasih pada Afif. Gimana Bu ya? Langsung sama Bu ya? Udah nyerah aja teh. Aneh megang 3 kelas sehari nggak nyerah-nyerah tuh. Oke, Anda terlalu banyak untuk jumlah, tapi terlalu sedikit untuk komentar ya. Ini sangat sayang sebenarnya. Kesempatan Anda untuk diskusi itu nggak dimanfaatin. Jadi teks-teks kayak kamus-kamus lisan Arab, lisan Arab tuh agak terlalu muda ya. Tapi lebih tua dari lisan Arab seperti Mukhtar Sihah, Abu Bakar Razi. Ada yang lebih tua lagi As-Sihah. Ya. Banyak. Ada Ibnu Jinni nanti punya buku juga. Sangat banyak untuk dibaca karena Al-Quran itu, Anda jangan bayangkan Quran itu hanya sebagai bahasa agama, tapi Quran itu pernah menjadi bahasa pengetahuan. Bahkan di zaman sebelum Nabi Muhammad itu pernah
di zaman Sabak ya. Jadi Bilqis itu kan bahasanya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab kuno pra pra Mekah itu yang masyhur adalah bahasa Arab Sabak. Lalu ada dia lugat, dia kayak Arab tapi bukan Arab kayak Abasa ya, kayak Mandean, ya, Phoenix, uh, Nabatean atau Nabatean dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa-bahasa yang bersamaan kita tidak tahu mana yang lebih tua, apakah bahasa Arab lalu dikerucutkan sekarang menjadi bahasa Semit menjadi tiga, Arab, Aramaik, Suryani, Ibriu gitu. Itu pengerucutan aja. Dan yang pasti oleh para imam itu mereka sepakat bahwa an-lughah mulhamun min indillah. Jadi diilhami dari Allah. Jadi bahasa itu diilhamkan dari Allah. Maka kalau Allah mau pakai masuk suka dialah ya. Maka Anda coba pakai teori itu ya. Mungkin nanti pergesekannya nanti adalah dengan kajian teologis. Yang tadi saya bahas Quran itu dengan huruf atau suara atau gimana. Paling itu ya. Jadi kalau mengenai emang ada akarnya, betul ada akarnya, dan tidak semua orang Arab juga paham. Bahkan ada uh, teks itu teks Arab dan sholat kita sah dengan itu, tapi dia nggak bisa dipahami oleh orang Arab biasa. Sebagai contoh, Anda kalau baca awal surah Al-Baqarah, bacanya apa kalau awal surah Al-Baqarah? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ini bahasa Arab nggak sih? Nun, ya. Toha. Ini bahasa Arab gak nih? Mana? Mahasiswa pasca sarjana IQ jawabnya gimana nih? Kaf, ha, ya, ain, sod. Ini bahasa Arab nggak nih? Kalau bahasa Arab, dia isim atau fi'il atau huruf. Kalau ada isim, isim apa namanya? Kalau di fi'il, fi'il apa? Kalau huruf, huruf apa nih? Atau jangan-jangan dia bukan bahasa Arab? Gimana? Hamim, hamim, ain, sin, qaf, sod, ya kan? Alif lam mim sod, alif lam ra. Ini ini bahasa Arab atau bukan? Gimana? Bahasa Arab bukan? Bukan. Iya, bukan. Yang mana yang benar nih? Ikhtalafa ulama IQ. Coba tadi Anda, Sukmana, menukil ada 11 ayat yang menyebutkan bahwa Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Betul nggak? Iya, baik. Itu bagian dari Qurannya. Huruf-huruf muqatta'ah itu bagian dari Qurannya. Atau bukan? Bagian dari Bagian dari Quran. Nah, jadi logikanya gimana? Itu Arab atau bukan? harusnya Arab. Arab lah pastinya. Maka Anda kemudian harus berpikir jernih lagi bahwa nahu sorof itu baru ada setelah Al-Quran. Pembagian bahwa kata al-kalimah itu ada isim, fi'il, huruf, dan yang keempat ismu harfin
itu pembagian ulama, bukan pembagian dari Allah. Allah maunya enggak. Ada ilmu yang enggak dicapai oleh ahli nahwu, sorof, yaitu alif lam mim. Alif lam mim itu dia tidak huruf, dia tidak fiil, dia tidak isim, dia tidak isim isim fiil, isim harf apa gitu. Ya. Karena kalau Anda sebut alif lam mim bukan bahasa Arab, fasolatuka batilah, ya. Anda sholat batil. Itu di Jawa kan lucu tuh. Di pesantren-pesantren Jawa itu sebagian sholat tarawih waladhdallin amin alif lam mim Allahu akbar. Ada kejadian di tetangga kita, ya, salah satu pesantren di Jawa. Jadi seandainya itu bukan Arab, maka sholat Anda batal. Maka mesti itu bagian dari bahasa Arab. Itu. Jadi huruf muqatta'ah bisa untuk menjadi kesempatan Anda untuk meneliti ulang masalah vocabulary asing di dalam bahasa Al-Qur'annya. Bisa jadi pertimbangan bahwa tidak semua yang ada akar katanya di bahasa lain berarti di bahasa itu. Atau jangan-jangan yang ada di bahasa Persia itu dari Arab, jangan-jangan. Gitu, ya. Tapi kalau saya sederhana, saya kembali ke teori pertama yang dipakai oleh ahli-ahli bahasa yang lain bahwa termasuk Imam Syafi'i, innal lughat mulhamatun min indillah. Jadi bahasa itu diilhamkan oleh Allah, maka Allah suka-suka kalau memakai mana. Ya. Mengenai alif lam mim itu bahasa Arab mana? Nah, itu rahasia itu ya. Nanti lain waktu lebih dibahas. Her, ya barangkali cukuplah. Agak Baik. kurang aktif nih kelas ini. Saya agak bertanya-tanya sampai hari ini. Ya. Ini tapi makalah Anda lumayan bagus hari ini, Sukman. Ya, karena Anda berusaha walaupun bahasa Inggrisnya belepotan, tapi coba baca bukunya Arthur Jeffrey. Lumayan lah ya. Khair, naktatim bilhamdulillah sallallahu Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khair. wabarakatuh. Jazakallah khair, Buya. Jazakumullah khair, ya. Selamat, selamat.